Sebagaimana fungsi sebuah tiang, salat menjadi penegak agama dan kehidupan beragama umat Islam. Maka jika tiangnya rapuh atau tanpa tiang, terutama betapa hancur keberagamaan orang Islam tersebut. Jadi agama tanpa tiang. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat adalah amal yang pertama dihisab pada hari kiamat. Salat merupakan amal hamba Allah Subhanahu wa taala yang pertama akan dihisab. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bahwa keberesan salat hamba adalah keberesan amal-amal lainnya. Salat menjadi tolak ukur amal. Dalam hadis dikatakan, saya bacakan terjemahnya saja. Dari Urais bin Qabisah, ia berkata, saya datang ke Madinah. Saya berkata atau berdoa, ya Allah, mudahkanlah bagiku seseorang yang duduk atau seorang guru yang saleh. Maka saya duduk di hadapan Abu Hurairah. Lalu saya katakan, sesungguhnya saya berdoa agar diberi rezeki seorang yang saleh atau seorang guru yang saleh. Maka ceritakanlah kepadaku sebuah hadis yang Anda dengar dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah dengan itu memberikanku manfaat. Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling pertama dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat dari amal-amalnya adalah sholatnya. Jika sholatnya saleh, beres, ia telah berbahagia dan beruntung. Jika sholatnya rusak, sungguh ia telah binasa dan merugi. Tetapi jika terdapat kekurangan dari syarat wajibnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihatlah, apakah untuk hamba-hambaku ada sholat sunatnya? Maka disempurnakanlah dengan syarat sunatnya sesuai dengan kekurangan dari syarat wajibnya. Seluruh amal lainnya tergantung akan hal itu. Begitu pentingnya keberadaan sholat, bukan hanya dalam keberagaman umat Islam, tetapi juga tentu saja nanti di yaumul akhir. Oleh karena itu nanti juga ada ke depan, ketika ada orang-orang di neraka, ditanya oleh temannya, mengapa kamu di neraka sakor? Lam naku minal musallin. Nyata cenah kuring kita sholat. Ya, jadi mau kafirin, mau muslimin saja, tapi kalau sudah meninggalkan sholatnya, sudah jelas dia ahli neraka. Berat sekali sholat ini. Berdasarkan hadis ini, jelas sekali betapa kedudukan salat yang dapat menjadi penentu dan jaminan bagi baik dan buruknya amal-amal hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Itu yang kedua. Poin ketiga, kewajiban yang ditentukan waktunya. Bahwa sholat, jadi kalau kita bicara sholat, al-aslu yang pokok wajib dulu kan. Kalau kita berbicara sholat atau tidak sholat, itu wajib dulu dalam mainstream kita, dalam pikiran kita. Sebab kalau sholat lalu dimaksudkan suatu salat sunat, maka itu berarti ada keterangan lain yang menerangkan bahwa ini bukan sholat wajib. Jadi kalau kita menemukan hadis sholat, pasti arahnya ke sholat wajib itu. Gitu ya. Kalau sholat sunat itu pasti ada keterangan lain. Seperti karena Rasulullah yusolli bil-lail, Rasulullah sengaja sholat malam, sudah itu sholat sunat Pak. Dengan qarina atau keterangan bil-lail pada malam hari. Salat adalah merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya. Hal ini harus ditaati agar kaum muslimin benar-benar memahami disiplin waktu dan dapat mengatur irama hidup dan manfaat waktu. Yang ada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza qadaytumus shalah. Kalau kalian telah menyelesaikan sholat apa Pak? Salat wajib itu bisa dibahas ya di Quran atau di hadis. Apabila kita tiba-tiba menemukan kata-kata sholat, maka
artikan saja dulu sholat wajib sebelum ada keterangan lain yang menunjukkan bahwa itu kata-kata sholat yang bukan sholat wajib. Makanya ketika faida qadaitu shalah, apabila kalian telah selesai menunaikan sholat wajib, asal artinya fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, tetaplah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdiri, duduk dan berbaring. Faidat ma'nantum, apabila telah benar-benar tenang, aman, faqimus shalah, maka dirikanlah sholat itu. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, karena sholat itu atas orang-orang mukmin merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya. Sholat apa itu kan? Sholat wajib yang paling pokok. Kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya dalam surah Al-Isra ke-78, aqimis sholata lidulukish syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqim, tegakkanlah, dirikanlah agar sholat itu benar-benar tegak. Sebagai apa? Sebagai tiang agama. Jadi bukan hanya mengerjakan, tetapi juga sekaligus mengerjakan dengan sebaik-baiknya agar ia menjadi tiang agama. Nanti kita akan bertemu dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita minta tolonglah kepada Allah melalui sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Minta tolonglah kepada Allah melalui sabar dan sholat. Jadi sholat ini ibarat satu tiang yang kalau ada apa-apa yang menjaga kita dan kita bisa berpegang. Regregen gitu, tenang kita dengan sholat yang benar-benar diterima Allah. Ini dulu kisyamsi dikarenakan tergelincirnya matahari, artinya masuk waktu zuhur, ila ghasaqil lail, sampai ke gelap malam, artinya akhir waktu isya. Wa Qur'an al-fajr, lalu sholat satu terpisah nanti yang di dalam Al-Quran tidak disebut sholat subuh, tidak disebut sholat fajar, tapi wa Qur'an al-fajr, membaca Al-Quran pada waktu fajar. Itu maksudnya karena ini bab sholat, berarti baca Quran di dalam sholat. Ini yang disebut dengan zikrul juz'i wa urida minhul kull. Kalau dalam bahasa santri namanya ada ilmu bayan. Ini disebut sebagian, tapi yang dimaksud seluruhnya. Disebut membaca Quran, tapi maksudnya adalah sholat yang padanya ada membaca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran hanya bagian daripada sholat. Ini yang dimaksud adalah kalau dalam bahasa bebas berarti wa sholatul fajr allazi fihi qiraatul Quran. Dan sholat fajar, sholat subuh yang padanya ada membaca Al-Quran. Karena masyhuda, itu disaksikan oleh dua rombongan malaikat yang akan bergilir jadwal. Malaikat siang, malaikat malam belum benar-benar pergi, malaikat siang sudah pada datang. Sehingga sholat subuh ini disaksikan oleh dua rombongan malaikat. Malaikat yang siap pergi dan malaikat yang baru datang. Itu Pak. Jadi sholat subuh ini minta diperhatikan. Sampai termasuk qobla subuhnya saja kita diminta untuk memberikan perhatian lebih khusus dibandingkan sholat rawatib lainnya. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala lainnya, yaitu dalam surah 2 Al-Baqarah 238, hafidhu 'alas sholawat, pelihara baik-baik atas sholat-sholat, was sholatil wusta, dan sholat wusta, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tunduk patuh. Karena arti qanitin sama dengan ta'ah. Ya ta'ah. Taat Pak arti. Wa kana Ibrahimu minal qanitin. Dan Nabi Ibrahim adalah
termasuk orang yang amat sangat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dipakai dalil kunut otomatis kaitan. Ini contoh seperti ini, wa qumu lillahi qanitin, dan berilah kepada Allah dalam keadaan tunduk patuh. Artinya kalau di dalam sholat khusyuk sholatnya. Kemudian dalam sebuah hadis ini karena kita memauqut apa? Waktu-waktu sholat. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah wa huwal Ansari. Beliau adalah termasuk kaum Ansar. Artinya penduduk asli Madinah yang datang menyambut kaum muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kelompok mereka adalah kaum Ansar disebutnya, sehingga disebut Ansar. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ahu Jibril. Jadi waktu Nabi menerima perintah sholat ketika beliau melaksanakan Isra, gitu kan? Baru ada aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Dengan Al-Isra itu baru secara global saja bahwa waktu sholat itu mulai tergelincir matahari, alias kalau sekarang kita tahu bahwa itu adalah awal waktu zuhur. Kalau masa Nabi belum tergelincir matahari, belum ada kata-kata zuhur, bisa dipahami ya? Belum ada kata-kata berapa rakaat. Waktu peristiwa Isra Mi'raj, karena baru terjadi penetapan kewajiban sholatnya. Kemudian sampai tengah malam, lalu ditambah dengan Quran al-Fajri kana masyhuda. Nah kalau tanpa hadis, karena saya dulu pernah diundang ke daerah Tasik, mereka mengaku inkarus sunnah, tidak mau terima hadis Nabi. Kenapa? Mereka pakai Al-Quran saja, sehingga mereka mengatakan atau Quran sunnah atau inkarus sunnah atau disebut Qur'ani. Mereka aliran Qur'ani kan? Kenapa tidak mau pakai al-hadis? Kata Quran, Nabi disuruh terus terang kepada umat, innama ana basyarun mislukum ansa kama nasaitu. Aku ini manusia seperti kalian. Secara struktur anatomi tubuh ini, rambutnya, kepalanya, saraf-sarafnya, sendi-sendinya, butir-butir darahnya dan sebagainya itu sama dengan kalian. Saya juga lupa, seperti kalian juga lupa. Ini dipegang oleh mereka, sehingga hadis itu mereka anggap bisa jadi satu ketika Nabi mengatakannya sedang lupa. Begitu alasannya. Itu adalah salah satu ya yang pertama. Sedangkan para sahabat jarang yang tahu bahwa Nabi sedang lupa. Dan Nabi itu baru diketahui lupa kalau beliau keburu ingat. Contohnya sampai lahir sujud. Ya betul sujud sahwi kan? Karena umpamanya karena lupa rakaat. Dijadikan alasan orang mereka. Sehingga mereka itu menggunakan waktu-waktu sholat hanya berdasarkan ayat ini, Pak. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Mereka bebas, pokoknya waktunya asal sudah masuk terbit matahari, mereka sudah bisa sholat. Itu ila ghasaqil lail, pokoknya sampai malam. Ketika orang rajin terus saja sholat dari duhur sampai malam, nggak kemana-mana. Ada yang begitu praktiknya. Baru nanti pada waktu subuh nggak sholat Pak, tapi baca Quran. Bisa dipaham Bapak ya? Kalau kita kenapa dengan sholat, bahkan dengan 2 rakaat, bahkan kita tahu kapan awalnya waktu subuh itu, kapan juga akhirnya, kapan awal waktu duhur, kapan akhirnya, kapan waktu asar, awalnya, kapan akhirnya, tidak ada di dalam Al-Quran. Makanya kenapa Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau benar cinta Allah, tidak bisa Quran saja. Fattabi'uni, ikuti aku utusannya yang akan menjelaskan Al-Quran. Karena Allah sendiri yang mengatakan, inna anzalna alaikal Qur'ana litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran kepadamu, lalu aku turunkan yang semacam Al-Quran.
Jadi bukan Al-Quran. Yang pertama diturunkan Al-Quran, yang kedua yang semacam Al-Quran. Apa yang semacam Al-Quran? Litubayyina linnas, untuk menjelaskan kepada orang-orang manuzila ilaihim, tentang Quran yang turun kepada mereka. Jadi tanpa penjelasan dari Rasul, Quran itu tidak akan bisa jadi hidayah. Ngaco saja. Contohnya begini, ada orang yang begitu tergelincir matahari mulai sholat, terus sampai tengah malam itu. Alasannya aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Nah, itu saya pernah diskusi ya dulu di Tasik tahun berapa? Ya sekitar tahun 85-an. Sekitar tahun 85-an sebenarnya kalau kesentang. Ini hadisnya. An Jabir bin Abdullah wa huwa al-Ansari anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jaa Jibril. Didatangi oleh Jibril. Karena Jibril itu disebut allamahu syadidul quwa di dalam surah An-Najm. Kenapa Nabi Muhammad menjadi guru yang dahsyat, yang hebat? Karena diajari langsung oleh guru yang memiliki dahsyatnya juga luar biasa. Bisa pulang pergi naik langit bumi lah. Itu guru daripada Nabi Muhammad langsung. Saya bacakan saja langsung terjemahnya. Dari Jabir bin Abdullah yaitu Al-Ansari, ia berkata, sesungguhnya Nabi SAW didatangi oleh Jibril. Ia berkata, berdirilah, ayo Muhammad, ayo bangun, berdiri, dan lakukanlah salat zuhur. Maka beliau salat zuhur pada saat matahari tergelincir, sesuai aqimis sholata lidulukis syamsi. Itu adalah mulai sholat zuhur pada saat matahari tergelincir. Kemudian datang asar. Datang lagi asar. Apa asar itu? Jibril berkata lagi, berdirilah, berdiri lagi. Nah, di dalam Quran kan nggak ada kata asar. Adanya dalam hadis. Malaikat Jibril datang waktu tergelincir matahari, diajari sholat zuhur di awal waktu. Pulang Jibril, datang lagi waktu awal asar. Kapan awal asar itu? Dan salat asarlah, maka Nabi salat asar pada saat setiap bayangan sebanding dengan barangnya. Setiap bayangan sebanding dengan barangnya. Kemudian datang lagi waktu maghrib, berarti awal maghrib. Jibril pun berkata, berdirilah, salat maghriblah. Maka Nabi berdiri dan salat maghrib ketika matahari telah benar-benar tenggelam. Itulah disebut maghrib. Matahari telah berada di tempat gurubnya, di tempat tenggelamnya. Gitu. Kemudian lalu datang lagi Isya. Ia berkata, berdirilah salat Isya lah. Maka Nabi SAW salat Isya pada saat ketika mega merah, disebutnya syafaq ahmad, di langit benar-benar telah hilang. Ini benar-benar telah malam. Kalau maghrib kan awal malam yang masih ada mega merahnya. Mataharinya sudah tenggelam, Pak, tapi bekasnya kan di langit masih seringkali ada. Itu waktu Isya kalau benar-benar syafaq di langit sudah telah tidak ada. Kemudian maka Nabi SAW salat subuhnya belum ya. Pada saat ketika mega merah benar-benar hilang. Lalu datang lagi subuh. Ia berkata, berilah salat subuh lah. Maka Nabi SAW salat subuh pada saat fajar telah terbit. Nanti fajar itu ada dua, Pak. Al-fajru fajroni. Fajar dalam hadis fajar ada dua. Al-fajrul kadzib yang pertama, dan yang kedua al-fajrus shadiq. Sebut saja fajar bohong-bohongan dan fajar yang benarnya. Itu bedanya. Nanti kalau bagi orang yang sudah biasa tahu ya, ketika kita melihat ke arah timur gitu, Pak, itu nanti ada bedanya. Jadi kalau fajar kadzib itu masih begini, Pak, terlalu tajam, ada cahaya putih kecil tapi terlalu tajam, terkonsentrasi lurus seperti vertikal gitu, Pak. Itu. Tapi kalau sudah fajar shadiq yang benar-benar menunjukkan waktu subuh, itu mulai pecah dan terangnya melebar kanan kiri. Itulah lihatnya harus ke ufuk gitu ya, ufuk timur tempat terbitnya
matahari. Dan fajar ini adalah pengaruh matahari yang sekian jaraknya yang kemudian akan terbit. Nah, jadi sebelum terbit matahari, maka subuhnya itu diawali dengan munculnya cahaya fajar. Fajar kadhib dan fajar shadiq namanya. Kemudian Nabi SAW salat subuh atau salat fajar ya telah terbit. Kemudian Jibril datang lagi keesokan harinya. Jadi 2 kali diajarkan waktu salat. Dan itu langsung diimami kalau dalam hadis lain oleh malaikat Jibril. Sehingga Rasul seluruh praktek-prakteknya mengikuti praktek malaikat Jibril. Jadi Jibril saat itu datang berwujudkan manusia dan jadi imam bagi salat Rasulullah. Makanya kenapa Rasul shollu kama ra'aitumuni? Kenapa seperti itu? Karena praktek Rasul itu praktek malaikat Jibril, Pak. Dan praktek malaikat Jibril itu dari Allah. Sehingga seluruh praktek Rasulullah itu adalah praktek-praktek atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau menyalahi berarti kan tidak sesuai. Kemudian datang keesokan harinya mengajari Nabi SAW lagi. Datang lagi keesokan harinya untuk salat zuhur. Dia berkata, berdirilah, salat zuhurlah. Maka Nabi SAW salat zuhur pada saat setiap bayangan sebanding barangnya. Artinya pertemuan antara ujung zuhur dengan awal asar. Jadi datang waktu asar berarti habis waktu zuhur. Itu pertemuan. Jadi nanti ada ujung zuhur itu adalah awal waktu asar. Itu kalau dari aspek waktu. Jadi pembatasnya 1 garis saja. Kalau ibarat rumah bukan 2 tembok masing-masing, 2 rumah masing-masing 1 tembok pembatas, tapi 2 rumah ini 1 tembok pembatas. Seperti itu akhir zuhur dengan awal asar. Kemudian Nabi SAW salat zuhur pada setiap bayangan sebanding dengan barangnya. Kemudian datang lagi waktu asar, ia berkata berdirilah dan salat asarlah. Maka Nabi SAW salat asar pada saat bayangan 2 kali dari panjang barangnya, alias berbatasan dengan waktu maghrib. Cuma kalau dari asar ke maghrib harus disisakan, dikosongkan sebentar. Tidak boleh memulai salat apapun ketika beberapa menit lah sebelum masuk waktu maghrib. Sehingga tidak disebut begini. Maka Nabi sholat asar di esok harinya kan akhir asar. Itu pada saat datang waktu maghrib. Beda dengan tadi sholat zuhur dan asar. Jadi kalau asar dan maghrib itu pembatasnya masing-masing 1 tembok. Sehingga di antara tembok ini ada sedikit waktu perantara yang disebut dengan baina qarnai syaitan. Makanya nanti ada hadis yang salasu awqatin nahahunna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, 3 waktu yang Nabi melarang kami untuk memulai salat. Nah, di antaranya habis asar sebelum datang maghrib. Jadi kita tidak tepat kalau mengatakan ciri habis asar itu datang maghrib. Salah Pak. Harus ada jeda sebelumnya. Itu makanya nanti ada pembahasan khusus berapa menit kurang lebih yang disebut dengan waktu jeda antara habis asar dengan datang awal maghrib. Karena ada waktu yang dilarang tadi ya. Kemudian maka datang waktu asar, ia berkata berdirilah. Maka Rasulullah SAW asar pada saat bayangan 2 kali lipat dari panjang barangnya. Lalu datang lagi waktu maghrib. Maka maghrib 1 waktu yang ia tidak melepaskannya. Lalu datang lagi untuk isya pada saat telah hilang setengah malam atau 1/3 malam. Nanti terjadi 2 pendapat ulama memahami ini Pak. Ada yang mengatakan bahwa akhir isya adalah tengah malam. Tapi ada juga yang akhir isya adalah ketika tersisa 1/3 malam. Dua-duanya ada hadisnya. Kemudian seperti setengah malam, 1/3 malam. Maka Nabi SAW saat isya lalu datang lagi untuk salat fajar, yaitu ketika matahari sudah sangat menguning. Matahari sudah sangat menguning, tapi belum terbit Pak. Itu berarti sebut saja batas waktu salat subuh secara normal. Dari waktu fajar shadiq sampai matahari menguning
beberapa saat sebelum terbit matahari. Kenapa harus dikasih jeda lagi? Karena ada pembatas bahwa pada saat benar-benar terbit matahari dilarang memulai salat apapun. Dua kan waktu yang dilarang kan? Nah, itu yang sebelumnya dengan waktu beberapa menit sebelum duhur. Kemudian yaitu ketika matahari sangat menguning, berdirilah dan salat subuhlah. Maka Nabi SAW salat subuh kemudian berkata, di antara kedua waktu ini, tadi kan awal duhur, akhir duhur, awal asar, akhir asar, awal maghrib, akhir maghrib, dan seterusnya. Tadi terakhir awal subuh, fajar shodiq, dan akhir subuh adalah ketika di ufuk sudah sangat terang, tapi matahari belum benar-benar terbit. Nah, gitu. Maka waktu yang diantara itu adalah waktu-waktu sholat. Jadi Bapak Ibu, terbaik sholat di awal waktu, makanya nanti ada dibagi 3 Pak. Antara tadi itu kan, awal duhur sampai akhir duhur. Ulama membagi menjadi 3. Yang pertama disebut awal waktu. Awal waktu itu tidak benar-benar setelah adzan langsung sholat. Itu utama sekali sih. Tapi karena ulama membaginya menjadi 3, sehingga kalau sekarang duhur umpamanya asar 3 jam. Jadi 1 jam itu masih termasuk kategori awal. Nanti 1 jam yang kedua itu adalah waktu mustahab, masih baik. Allah masih cinta. Lalu nanti yang ketiga ini sering ulama diistilahkan waktul karohah, kurang disukai. Sebab kalau orang sengaja mengakhir-akhirkan, dikhawatirkan menjadi kurang hati, disebutlah waktul karohah, waktu yang kurang disukai. Sah tidak? Tetap sah, karena ia masih masuk kepada as-sholatu ala waktiha. Makanya di sini ada 2, ada as-sholatu fi awwali waktiha, ada as-sholatu ala waktiha. Kalau fi awal waktiha memburu keutamaan, sehingga ada tambahan bobot pahala dari Allah dikarenakan memburu awal waktu. Awal waktu yang paling awal ya tadi Pak masuknya, tapi selama 1 jam itu masih akan dicatat sebagai sholat di awal itu. Nah, sampai di situ dulu Bapak Ibu, ini beberapa poin. Barangkali nanti ada pertanyaan. Nanti nyambung yang minta tolonglah kepada sabar dan sholat. Silakan barangkali ada pertanyaan dulu. Ya, tadi kerjakanlah sholat sesuai kemampuan, karena Allah Maha Rahman, Maha Rahim, dan Allah Maha tahu terhadap kemampuan setiap orang yang bisa jadi berbeda-beda. Makanya nanti lahir kaidah ulama Pak. Ada kaidah ulama fikih yang mu'tabar, diakui oleh ulama jumhur. Kaidahnya adalah taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminati wal amkinah. Ada kaidah Pak. Hukum-hukum dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Makanya kita pun kalau mau dakwah, mau menyampaikan, harus bijaksana Pak. Apa bijaksananya? Kemampuan pengetahuannya, kemampuan fisiknya, kemampuan daya cernanya, itu harus diperhitungkan. Tidak bisa satu kata untuk semua orang. Nabi nggak pernah begitu, ya kan? Pokoknya ada nenek-nenek pakai itu, ayo lari, nggak bisa disuruh lari. Tapi pasti ada gantinya ibadah. Bisa dipaham Bapak Ibu? Pasti ada gantinya ibadah bagi si nenek yang nanti nilainya tidak akan kalah oleh yang masih lari dikarenakan mampu. Begitu Rasulullah. Makanya jangan kaget kalau Rasul ketika ditanya, ya Rasulullah, ayul amali afdal, wahai Rasulullah, amal apakah yang paling baik? Jawabannya tidak satu Pak. Kepada orang ini, as-sholatu fi awali waktiha. Oh, yang paling afdal sholat di awal waktu. Tapi ketika orang lain yang datang, ayul afdal, pertanyaannya sama. Amal apakah yang paling utama Rasulullah? Al-hajjul mabrur. Beda lagi ya. Haji mabrur tuh. Tapi ketika ada seorang pemuda datang, ia menghadap Rasulullah, daftar. Kenapa? Waktu ada orang bertanya Rasulullah, amal apa yang terbaik dan paling utama? Jihad fisabilillah, perang fisik langsung melawan kafir, berburu syahid istilahnya. Tapi begitu orang lain yang nanya lagi, bukan. Aku masih punya ibu,
masih sehat walafiat, kalau ditinggalkan tidak apa-apa, oh ya harus dijaga ya, pulang kamu, karena amal yang paling utama bagimu adalah mengurus ibumu. Bisa dipaham bagaimana? Tagoyurul ahkam bitagoyuril azminati wal amkinah. Makanya Islam ini Pak, bila didalami adalah agama yang sangat menyenangkan, menenangkan. Nanti kalau membawanya tiba bergeg ya kita capek, yang dengarnya juga capek. Silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Oh enggak Pak Haji Bogi Pak. Itu ada tadi yang dikatakan waktu-waktu yang tidak diperkenankan atau tidak boleh. 3 waktu. 3 waktu. Kemudian ada karena mungkin keawaman, banyak awam dan istilah ketiga ilmu, dan kemudian juga ustaz sebagai mensosialisasikan. Tidak sedikit orang yang tidak tahu hal ini. Sampai-sampai menanyakan mau dikubur juga pada saatnya tidak tanyakan dulu urusan. Nah, hal ini mungkin perlu dipisahkan. Kemudian pada saat mau mulai sholat, pada menunggu waktu sholat zuhur misalnya, atau menunggu sholat asar, Karena Jumat ya. semua. Kemudian ada itu tadi antara waktu zuhur dengan asar itu ada asar dan maghrib, juga ada waktu yang tidak dilarang. Itu bagi orang awam sangat tidak familiar. Karena banyak juga yang rajin sebelum sholat asar itu melakukan sholat itu kayak tahiyyatul masjid. Nah, tetapi mungkin pada saat itu hal yang dilarang gitu loh. Itu menarik. Kemudian sebaiknya seperti apa? Kurang lebihnya lah waktu antara masuk sholat zuhur atau sholat asar kita jangan atau lebih baik menghindari sholat katanya. Ya. Ya, Jadi 3 waktu. Salah satu awqatin bukan cuma sholat Pak yang dilarang, tapi wa an yuda fana jana izana, dilarang sholat mulai Pak, dan juga dilarang menguburkan. Jadi tunggu waktunya biar lewat dulu gitu kan. Kalau zuhur, kalau kita masuk masjid Pak, kita masuk masjid ini muadzin saja akan mengumandangkan. Nah sebagai ikhtiar kita ambil 2 keuntungan. Yang pertama dengarkan jawab, yang kedua kita diam tidak memulai salat supaya terhindar dari waktu yang dilarang. Oleh karena itu kalau kita masuk ke masjid berapa menit lagi di zuhur, ukurannya kurang lebih ketika 2 rakaat yang kita suka tahiyatul masjid atau tamat intidhar Pak. Begitu sebelum ini sebentar lagi ada, maka kita tahan untuk memulai sholat baru. Karena intinya yang dilarang itu memulai sholat Pak. Bisa dipaham ya? Tapi kalau umpamanya dia tahiyatul masjid dan memang waktunya juga biasa aja salatnya agak lama Pak, sampai akhirnya 1 rakaat atau ujungnya masuk ke waktu yang dilarang, yang demikian tidak apa-apa. Jadi yang paling pokok adalah beberapa menit sebelum adzan zuhur sebaiknya menahan diri dari memulai sholat apapun, ya baik tahiyatul masjid atau kalau jumatan intidhar. Itu kalau waktu zuhur. Jadi beberapa menit lah. Kalau di kita kurang lebih antara 3 sampai 5 menitan. Kan kita kalau sholat 2 rakaat yang cepat-cepat begitu kan segituan Pak. 3 menit, 5 menit. Lebih baik kita tahan diri. Gitu. Kemudian begitu juga pada waktu maghrib. Karena ada waktu yang dilarang, yaitu habis waktu asar. Tapi belum datang waktu maghrib, itu seperti tadi lagi, lebih kurang antara 3 sampai 5 menit. Menahan diri untuk memulai salat apapun. Kemudian yang terakhir adalah ketika matahari benar-benar, kalau dalam bahasa orang sunrise. Ketika matahari benar-benar satu meletek cek sunam apa kena sunam apa meletek kanan poe, atau saat awal terbit
matahari. Nah kalau itu para ulama menjaganya dengan waktu yang coba agak tambah sampai 15 menit mah. Kenapa? Karena nanti dibandingkannya dengan masuk waktu awal syuruk. Biasanya awal syuruk itu terbit matahari tambah kurang lebih 15 menitan. Dan awal syuruk itu artinya awal waktu duha. Kita sudah bisa mulai salat duha. Yaitu jadi berarti kurang lebih pas terbit matahari dilarang. Ya kan? Karena ada sholatnya. Kalau pagi-pagi namanya sholat duha, maka yang dikejar agar aman saat terbit matahari. Beberapa saat sebelumnya jangan, 15 menit setelah terbit tahan, baru kita sholat. Itulah awal waktu duha. Oleh karena itu nantilah secara khusus bisa kita kaji tentang perdebatan mengapa para ulama memahami kenapa syuruk itu yang dimaksud adalah duha di awal waktu. Bisa dipaham Bapak? Bukan benar-benar ada satu salat yang namanya salat syuruk. Tapi itulah ketika kita melaksanakan duha di awal waktu yang sering juga disebut salat syuruk. Itu nanti khusus kali kalau kita ada waktu kita jelaskan. Mengapa ada ulama atau bukan ada kebanyakan ulama mengatakan sholat syuruk itu adalah sholat duha di awal waktu. Itu ya Pak ya. Jadi kalau duhur ya antara 3 menit 5 menit. Kalau maghrib juga sama seperti itu. Cuma kalau matahari terbit dilarang agak panjang. Kita cari amannya. Kenapa? Karena ada sholat sunat yang paling awal adalah duha di awal itu yang waktunya lebih kurang 15 menit setelah terbit matahari. Barangkali ada yang lainnya silakan. Daya nolbet karena WA ada ya. Ayo Mang Pak Haji. Pak Haji saja dengan apa ya? Lah? Namanya siapa Pak? Hamzah. Oh Bapak Haji. Enggak Haji. Silakan. Apa yang dimaksud dengan sholat wusta Ustaz? Wusta. Iya. Ya. Jadi memang ada 3 pendapat ya, tapi hadisnya juga ada banyak. Tapi nanti kita cari yang paling kuat dan ada pembahasannya. Jadi yang disebut sholat wusta adalah sholat asar. Itu yang pertama Pak. Kenapa dikatakan sholat asar? Karena sholat asar adalah sholat yang paling berat bagi para munafik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sholat maghrib Pak. Disebut hafidhu ala sholawat was sholatil wusta. Nanti ke depan memang ada pembahasannya khusus. Jadi ada yang menyebut sholat asar Pak, ada juga yang menyebut sholat maghrib. Nanti dengan alasannya masing. Itu ya Pak ya. Jadi kenapa minta diperhatikan secara khusus? Itu kan ya. Jadi antaranya nanti dijelaskan dengan hadis-hadis karena sholat asar itu adalah sholat yang paling berat bagi orang-orang. Itu Pak ya. Itu Pak. Oh ya, Bang Pak Haji. Ada yang ngemik Pak Haji? Yang ngemik? Oh iya. Jadi Allah sangat mencintai orang hambanya yang tepat waktu sholat. Jadi jelaskan sekali banyak hal-hal yang kita baru tahu sekarang. Mungkin Pak Ustaz, bagaimana menyikapinya supaya kita ini bisa benar-benar suatu tepat waktu Pak, terutama di rumah Pak, sebelum sehari saat masjid. Apa hal-hal yang harus kita perhatikan selain tadi itu? Bagaimana supaya kita sholat selalu tepat waktu? Makanya tadi ada 2 Pak. Ada 2 tuh begini. Ada orang yang maaf saja, kadang-kadang tidak ada rasa toleransi kepada orang yang tidak di awal waktu adzan sholat. Adzan sholat. Kalau lihat orang nggak begitu itu dimarahin. Seolah-olah salah. Bisa dipaham Pak? Jadi Nabi saja mengatakan yang pertama as-sholatu fi awali waktiha, fi awali waktiha saja. Para ulama sepakat itu masih termasuk awal. 1 jam dari adzan itu masih termasuk
awal Pak. Bisa dipahami ya? Kenapa? Karena memang waktu sholat dibagi 3 kelompoknya. Yang ini namanya waktu mustahab. Bobot keutamaannya yang menurun Pak dibanding dengan 1 jam pertama. Nah, kalau maksudnya menjaga sholat pada waktunya, selama belum habis waktu zuhur, ia sholat pada waktunya. Kecuali kalau berbicara tentang keutamaan waktu sholat, gitu Bapak ya. Jadi kalau memang yang terbaik pasti adalah orang yang selalu menjaga agar sholat selalu di awal waktu. Kenapa? Karena mengambil pahala yang terbaik. Yang kedua, kalau laki-laki di masjid, mengambil lagi tambahan pahala dari aspek bahwa sholat wajib bagi laki-laki lebih utama di masjid daripada di rumahnya. Jadi sudah 2, yang pertama awal waktunya, yang kedua tempatnya. Ketiga, di masjid rata-rata berjamaah. Sedangkan berjamaah adalah sholatul jamaah tafdulu ala sholatul fardhi ala 27 darajat. Sholat berjamaah 27 dibanding dengan munfarid. Jadi kalau di awal waktu setelah adzan di masjid, untungnya banyak. Ini bukan soal sah dan tidak sah. Tapi ada orang yang munfarid di rumahnya dan dia pertengahan waktu kan masih sah. Cuma kekurangan keutamaan. Tanggung itu tetap dicarekan. Bisa dipahami ya? Karena semangat orang juga yang tidak persis sama setiap saatnya. Nah, kecuali kalau lalai Pak. Nanti lagi, zuhur belum, asar datang, itu bisa dosa. Karena nanti ia akan mengerjakan sholat di luar. Bagaimana caranya supaya waktu saja? Itu apa soal dibiasakan. Jadi yang pertama menjaga ritme semangat dengan apa? Ya dengan dibiasakan Pak. Sebab kalau tidak dibiasakan dan dirutinkan susah Pak. Siapapun datang penyakit malas Pak. Sarua we kerkedul mah. Malas selama gitu kan. Sama saja. Kalau begitu Pak, kalau mau selalu tepat waktu ya berarti memang kitanya harus membiasakan diri. Sampai kata orang mah bisa karena biasa. Itulah bapaknya. Ada yang lainnya? Kalau ibu-ibu, kalau ibu-ibu masuk ke masjid sholat berjamaah, dapat utama dari aspek berjamaah, cuma kehilangan keutamaan dari aspek di rumah. Karena sholat wajib maupun sholat sunat, ibu-ibu yang terbaik di rumah. Kalau ambil di masjid, berarti kejar yang berjamaah. Kenapa? Silahkan dipersilahkan, karena clear angkanya, kelipatannya. Minimal 27 kali lipat daripada munfarid. Sementara kalau masjid dan rumah, Nabi tidak menyebutkan berapa kali lipat. Makanya kata Nabi, suami-suami, bapak-bapak, gitu kan, izinkan istrimu, anakmu bila mau berjamaah di masjid. Dan marahnya lagi hayaeun sekali salat 27 kali lipat. Jadi itu maksudnya ya, walaupun nanti harus ada yang dikorbankan ibu-ibu mah, yaitu keutamaan tempat. Sama dengan bapak-bapak berjamaah di rumah, kebutuhan tempat Pak tidak kebagian. Jadi itu mengapa saya katakan Islam ini menyenangkan. Pak silahkan, Anda punya pilihan. Bersemangat ini di awal waktu di masjid berjamaah, tapi lagi menurun atau ada halangan atau apa, ya di rumah berjamaah. Kan ada kurangnya ya, tidak apa-apa. Namanya juga al-imanu yazidu wa yanqus. Seperti iman, amal juga sama. Ada fluktuasi. Itu benar Pak. Terakhir masih ada terakhir atau sudah saja? Iya, alhamdulillah sudah jam 6. Demikian Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu semua sehat walafiat, senantiasa dalam perlindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga doa-doa kita mustajab dijabah Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.